Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Harapan saya tentu kita semua dalam kondisi yang baik. Amin ya. Yuk, ini hari Senin. Banyak orang kurang suka dengan hari Senin. Orang berkata, I don't like Monday. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita harus selalu bersyukur. Ya, semua hari itu baik. Ya, karena itu mari kita akan mulai menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Ya, sebelum kita kembali beraktivitas, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan kita terus akan dibangun, diteguhkan, dan dikuatkan. Bahkan langkah hidup kita akan dituntun dan diterangi olehnya. Ya, mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini, di awal pekan ini, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur atas begitu besar kasih setia, rahmat, anugerah, berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami mau renungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi ini saya ambilkan dari Amsal 24 ayat yang ke-29. Saya bacakan, janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Dikatakan, jangan, tidak boleh. Kenapa? Ya, kita harus tampil beda. Ya, hukum dunia tanda kutip ya, tidak tertulis sih. Ya, ada orang jahat kepada kita, balas dengan jahat. Ada orang misalnya berlaku tidak adil kepada kita, balas dengan hal yang sama. Ya, itu biasanya dunia akan seperti itu. Tetapi kita anak-anak Tuhan beda. Ya, kita harus tampil beda. Ya, jangan kamu berkata seperti itu. Nggak boleh, berkata aja nggak boleh. Ya, mau membalaskan apa yang dilakukan orang kepada kita. Ini yang jahat ya, ngomong tentang yang jahat kepada kita. Ya, kita tidak boleh membalaskan dengan kejahatan. Sebaliknya, kita harus melakukan yang baik. Coba lihat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 21. Saya bacakan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengar baik-baik. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Artinya ketika orang berbuat jahat kepada kita, jangan kembali balas dengan yang jahat, tapi dengan kebaikan. Kalau ada orang mengutuk kita, mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada kita, sebaliknya, apa yang kita lakukan? Berkati orang itu. Ya, jangan dibalas. Kadang-kadang ini saya masih menjumpai orang-orang yang ketika diberlakukan tidak adil, ketika dia dijaili orang, dibully dan sebagainya, balasannya apa? Oh, didoakan, betul. Tapi doanya doa yang mengutuk. Nggak boleh. Kita harus memberkati orang itu. Bila perlu doakan supaya orang itu dijamah Tuhan. Orang yang jahat kepada kita ini supaya dijamah Tuhan, akhirnya bertobat jadi orang baik gitu loh. Jangan malah kita melepaskan ya kutukan. Ya kadang-kadang ya kita perlakuan nggak adil. Ya, ngadu ke Tuhan tapi ngutuk di sana. Tuhan, dia jahat, buat dia begini, buat dia begitu. Janganlah, ya. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Artinya kita harus menang. Nah, tetapi menangnya bukan kita mengalahkan dia dengan kejahatan yang lebih besar, bukan, tetapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Yo, yang ada waktunya, ada kalanya kita ini memang mengalami kondisi yang tidak diperlakukan tidak adil. Bahkan saya masih menjumpai ada anak-anak yang dibully teman-temannya karena percaya Yesus. Jangan balas dengan hal yang sama. Ya, saya selajarkan kepada mereka untuk mendoakan. Ya, ucapkan berkat kepada mereka. Ya, supaya kasih Tuhan juga melanda mereka dan mereka justru akhirnya mengenal Tuhan, mereka diselamatkan. Nah, itulah namanya lebih daripada pemenang ya. Kalau pemenang kan
dipukul balas pukul gitu kan sampai musuhnya jatuh. Nah, saudara dan saya lebih daripada pemenang. Artinya apa? Orang jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan sampai dia akhirnya ikut baik, jadi baik, dia bertobat. Nah, itu kan luar biasa. Artinya kita memenangkan orang itu, yang membawanya kepada Kristus. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita harus berbeda. Ya mungkin ada di sekeliling kita orang-orang ya ketika melihat kita diperlakukan tidak adil, ya nasihat mereka, balas begini, begitu perlakukan yang lebih buruk. Ya itulah saran-saran dunia. Ya kita nggak boleh ikut arus yang demikian. Yang bagian kita apa? Doakan, berkati dan lakukan kebaikan kepada orang itu. Ingat firman Tuhan juga mengatakan pembalasan itu haknya Tuhan. Yo, jangan pernah ngambil haknya Tuhan, hati-hati. Ya, haknya Tuhan jangan diambil. Haknya Tuhan apa? Pembalasan itu. Jadi biarlah Tuhan yang bertindak, bukan kita. Ya, kalau kita yang membalas sendiri itu justru kita mengambil haknya Tuhan. Tidak boleh. Jadi sesungguhnya ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika diperlakukan yang tidak baik, itu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melakukan kasih. Ya, ini kesempatan untuk kita bagaimana hati kita terhadap orang itu. Apakah kita mau mengampuni ataukah kita justru dendam? Apakah kita mau memberkati atau mengutuk yang lebih besar lagi? Ya, dikutuk sedikit, kutuk lagi, lebih gede lagi. Membalas dengan kebahagiaan atau dengan kejahatan? Tuhan melihat hati kita. Sekali lagi, ketika diperlakukan tidak ada kesempatan untuk kita melakukan firman, yaitu apa? Balas dengan kebaikan. Ingat, jangan ambil haknya Tuhan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Bagian kita adalah mengampuni, bagian kita adalah memberkati, mendoakan, dan berbuat baik kepada orang itu, sehingga orang itu boleh mengenal akan kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami untuk kami mengasihi musuh kami, untuk kami berlaku beda dengan dunia. Ketika orang melakukan yang buruk, yang jahat kepada kami, biarlah kami membalasnya dengan kebaikan, dengan mendoakan, dengan memberkati, dan bukan dengan membalas dengan kejahatan yang sama. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Mampukan kami untuk bisa mengampuni orang-orang yang jahat kepada kami. Mungkin itu bukan orang jauh. Mungkin itu orang-orang yang dekat. Mungkin itu saudara. Mungkin itu pasangan hidup. Mungkin itu orang tua atau anak-anak. Tuhan tolong kami. Yang sedang mengalami pergumulan ini. Yang sulit mengampuni. Yang inginnya membalas lebih jahat lagi. Roh Kudus tolong kami Tuhan. Mampukan kami jadi pelaku firman. Untuk kami mengalahkan setiap kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan selalu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk tetap semangat. Majulah terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.